Shalom, saudara-saudari sekalian. Bertemu lagi dengan saya dalam video kali ini. Kita berbicara lagi, perenungan lagi yang kita buat kali ini adalah soal hidup di dalam pencobaan. Saudara-saudari terkasih, tidak ada satu manusia pun yang hidup di dunia ini tanpa cobaan. Baik itu cobaan yang bersifat positif, yaitu cobaan dalam arti yang bersifat positif, saudara-saudara, yaitu pujian-pujian yang kita dapatkan. Kadang-kadang cobaan itu sungguh berbahaya karena itu akan melupakan diri kita sebenarnya. Ada juga cobaan-cobaan yang bersifat negatif. Cobaan yang bersifat negatif, ya seperti cobaan-cobaan yang kita alami dalam hidup kita hari demi hari. Tapi saudara-saudari sekalian, Rasul Paulus berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Karena Tuhan tahu kekuatan kita, kelemahan kita, sehingga cobaan yang kita alami tidak mungkin melebihi daripada kekuatan kita. Saudara-saudari sekalian, yang harus kita tahu juga bahwa tidak akan pernah ada pencobaan dalam hidup kita bila Tuhan tidak menghendakinya. Banyak orang yang melihat bahwa pencobaan dengan ujian sama, saudara-saudara. Tapi kita harus tahu, kita harus coba melihat lagi bahwa pencobaan yang dari Tuhan, bahwa Dia mengizinkan itu pencobaan karena Dia tahu bahwa hidup memang harus terus meningkat. Dalam setiap hari, level-level hidup kita dalam iman dan percaya kita harus meningkat, saudara-saudara. Kalau kita baca cerita soal Ayub, bagaimana Ayub dicoba oleh iblis, dan dia tidak saja sekonyong-konyong iblis datang dan mencobai dia. Kalau kita membaca secara seksama bahwa iblis menghadap Tuhan, bahwa dia mengatakan bahwa biarkan saya mencobai Ayub, engkau jangan membentengi dia. Sehingga Tuhan mengizinkan. Hanya Tuhan berpesan, saudara-saudara, bahwa sayangkan nyawanya. Tapi selain dari itu, engkau boleh mencobai dia. Sehingga cobaan itu adalah atas izin Tuhan. Tapi
soal ujian adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan memberi kita ujian karena Dia menghendakinya juga kita diuji sehingga kita tetap teguh dalam iman kita, dalam percaya kita kepadanya. Saudara-saudari sekalian, banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti mengapa ujian itu datang. Tapi saya percaya dan saya yakin semua orang beriman percaya bahwa ujian akan mendatangkan tahan uji, kata Rasul Paulus. Oleh sebab itu, waktu kita mengalami pencobaan, Tuhan mengatakan selalu ada jalan keluar. Jadi kita tidak boleh selalu berpikir negatif, bahwa kita menyimpulkan bahwa cobaan itu tidak pantas datang kepada kita. Atau mungkin kita berkata bahwa ujian ini terlalu berat, ujian ini terlalu lama, dan kapan akan berakhir? Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Jangan kita membatasi kuasanya untuk bekerja. Saudara-saudari sekalian, marilah kita semua belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudara-saudari, dicobai iblis di padang gurun. Iblis mencobai dia pada saat dia benar-benar lapar, bahwa Injil mengatakan iblis meminta Tuhan Yesus untuk merubah batu-batu itu menjadi roti. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bahwa manusia bukan saja hidup dari roti, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara-saudari sekalian, dia juga membawa Yesus ke atap bait Allah yang tinggi, dan dia menyuruh Yesus untuk terjun, karena ada firman yang mengatakan bahwa dia akan mengirim malaikat-malaikat untuk menatang sehingga Yesus tidak terantuk pada batu. Tapi saudara-saudari sekalian, Yesus tetap kuat. Dan pada akhirnya dia membawa Yesus ke gunung yang tinggi dan memperlihatkan segala kemewahan dunia ini. Dan dia meminta Yesus menyembah dia, dan dia memberikan seisi dunia ini kepada Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Sehingga Yesus mengatakan kepada iblis, enyahlah engkau iblis. Saudara-saudari sekalian, kita semua ada di padang gurun ini. Padang gurun setiap kita berbeda-berbeda, saudara-saudari sekalian. Jadi mari kita berusaha melewati setiap padang gurun kita untuk tetap kuat, tetap teguh dalam setiap pencobaan yang ada dalam hidup kita di padang gurun ini. Saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama saling mendoakan sesama orang beriman, untuk mendoakan satu dengan yang lain, agar kita semua melewati setiap hal-hal
yang kita alami dalam hidup kita saat ini. Satu pesan saya, saudara-saudari, pesan terakhir saya, bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, haleluya.